Gel korkma. Bu kız çocuğu savaşın içindeki hayatımıza girerek bu karanlık dünyayı adeta aydınlattı. Ayla olsun mu? Ayla. Ayla diyelim mi? Lan ben bu kızı bugün görmezsen ölürüm lan. Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang tentara Turki dan gadis kecil Korea yang hidup di medan perang. Film ini berjudul Ayla the Daughter of War. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita lihat alurnya. 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tentara Korea Utara menyerang sebuah desa kecil di Korea Selatan, membuat kondisi desa yang damai tiba-tiba berubah menjadi porak-poranda. Seluruh warga desa dibunuh dengan keji, bahkan wanita dan anak-anak turut dihabisi. Seorang gadis kecil bernama Seol berhasil selamat karena bersembunyi di bawah jembatan. Di belahan dunia lain, tepatnya di negara Turki, seorang pemuda bernama Sulaiman dipilih untuk dikirim ke Korea Selatan sebagai pasukan tentara perdamaian. Sulaiman tidak sendiri, sahabatnya Ali juga turut dikirim bersamanya. Sulaiman merupakan tentara yang bertugas di bagian teknisi, ia sangat ahli dalam memperbaiki mesin kendaraan. Inilah alasan mengapa ia dipilih untuk dikirim ke Korea. Sulaiman berpamitan dengan Nuran, kekasihnya, dan kepada keluarganya yang berada di kampung. Meski semua merasa keberatan dengan keberangkatan Sulaiman, namun Sulaiman tetap berangkat. Bulan Oktober tahun 1950, kapal pun berlabuh di Busan, Korea Selatan. Perjalanan berlanjut ke kamp tentara Amerika untuk mengetahui tugas yang akan mereka laksanakan. Saat mengira perang dengan Korea Utara telah berakhir, tiba-tiba kamp diserang pesawat musuh. Pesawat menembaki dan menjatuhkan bom di mana-mana, sehingga kamp pun porak-poranda. Karena situasi darurat, komandan memerintahkan Sulaiman dan rekan-rekannya pindah ke kamp lain. Di perjalanan menuju kamp berikutnya, mobil yang mereka gunakan kembali diserang musuh. Mobil ditembak rudal sehingga mobil meledak. Beruntung semua selamat karena berhasil keluar sebelum mobil meledak. Sulaiman dan rombongan tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi, Sulaiman dan rombongannya dikagetkan dengan suara erangan. Mereka pun langsung membentuk formasi bertahan. Sulaiman memberanikan diri untuk mengecek asal suara tersebut. Ia pun dikagetkan saat melihat seorang gadis kecil yang duduk sambil memegang tangan ibunya yang sudah tiada. Karena merasa kasihan, Sulaiman pun mengajak gadis kecil tersebut untuk ikut dengannya. Saat kembali ke rombongannya, semua sepakat untuk membawa si gadis kecil ikut bersama mereka. Sejak ditemukan, si gadis kecil tidak bicara sepatah kata pun, bahkan ia tidak mengatakan namanya. Sulaiman kemudian memberikan nama Ayla. Rombongan tentara Turki terus melanjutkan perjalanannya menuju Kunuri untuk terus mengusir tentara Korea Utara yang dibantu Cina. Di tengah perjalanan, salah satu mobil yang digunakan tentara Turki rusak. Sulaiman yang bertanggung jawab terhadap permasalahan mesin, bertugas untuk memperbaikinya. Sulaiman dan beberapa tentara tinggal hingga mobil selesai diperbaiki, sementara yang lainnya melanjutkan perjalanannya. Saat mobil selesai, pihak musuh menyerang Sulaiman dan rombongannya. Mereka ditembaki hingga menewaskan beberapa anggota rombongan. Sulaiman dan Ali terjebak dalam baku tembak. Sulaiman yang mencoba bertahan membuat bom yang dirakitnya sendiri untuk menghabisi musuh. Bom yang meledak cukup keras, membuat rombongan yang jalan lebih dahulu memilih kembali untuk menyelamatkan Sulaiman dan rekan-rekannya. Tentara musuh berdatangan dengan jumlah yang semakin banyak, membuat Sulaiman dan Ali berupaya bertahan dengan berbagai cara. Untuk menghambat musuh yang datang, Sulaiman membuat api di batas jalan. Perkelahian dengan tangan kosong pun terjadi, bahu Sulaiman bahkan tertusuk pisau. Beruntung bantuan datang di saat yang tepat, hingga Sulaiman terselamatkan. Ayla yang disembunyikan di bawah mobil hanya bisa diam menyaksikan yang terjadi. Di Kunuri, Sulaiman dirawat di ruang perawatan. Ayla yang khawatir pada Sulaiman terus menunggu Sulaiman hingga ia sadar. Di sisi lain, pihak Korea mulai khawatir melihat semakin banyaknya anak-anak yang yatim piatu diasuh oleh pihak Turki. Hal ini tentu saja membuat ketidaknyamanan bagi Korea. Seiring berjalannya waktu, Ayla semakin terbiasa dengan kehidupan para tentara di kamp.
Ayla pun sering memperhatikan saat para tentara berlatih, hal ini kemudian membuat Ayla menjadi mengerti dan fasih berbahasa Turki. Semua yang melihat Ayla tiba-tiba berbicara dalam bahasa Turki terharu, terutama Sulaiman. Suatu hari Sadik yang mengatakan kepada Sulaiman bahwa ia mendapat informasi tentang keberadaan keluarga Ayla. Meski sedih namun Sulaiman berniat menemui keluarga tersebut. Ia pun menyuruh Sadik tidak memberitahukan siapapun tentang kepergiannya untuk menemui keluarga Ayla. Melalui PP, Ali yang mengetahui apa yang dilakukan Sulaiman. Ali langsung menanyakan Sadik kemana Sulaiman pergi. Dengan mengendarai sepeda motor usang yang telah diperbaiki Sadik, Ali dan Sadik langsung menuju tempat kemana Sulaiman pergi. Ternyata kekhawatiran Ali benar, Sulaiman hanya dijadikan umpan oleh tentara Cina untuk menggali informasi tentang keberadaan tentara asing di Korea. Ali pun menyelamatkan Sulaiman dengan mengatakan bahwa tempat mereka telah dikepung, tentara Cina yang ketakutan menurunkan senjatanya. Mengetahui bahwa hal tersebut adalah kebohongan, mereka pun dikejar-kejar dan ditembaki oleh tentara Cina. Secepat kilat Sadik membawa sepeda motornya hingga mereka bebas dari musuh. Keesokan paginya Ali marah-marah karena mengetahui artis idolanya Marilyn Monroe akan datang untuk menghibur tentara perdamaian. Ia kesal karena tak bisa melihat artis pujaannya secara langsung, karena di saat bersamaan ia harus bertugas menjaga perbatasan. Letnan Mesut mencoba menenangkan Ali dan menjanjikan tanda tangan Marilyn untuk Ali, ditambah lagi Letnan Mesut akan pergi bersama Ali untuk melihat Marilyn esok saat Ali tidak bertugas. Ali pun setuju dan berterima kasih pada sang letnan. Di konser, Sulaiman berusaha mendapatkan tanda tangan Marilyn dan berkat Ayla, tanda tangan untuk Ali pun berhasil didapat. Di tempat lain, Ali yang sedang bertugas sedikit lengah dengan kondisi yang tenang, hingga akhirnya sebutir peluru menembus jantungnya. Ali pun tewas saat itu juga. Sulaiman sangat sedih kehilangan Ali sahabat terbaiknya, ia pun tak bisa menahan tangisnya. Ayla yang melihat Sulaiman mencoba menenangkannya dengan berkata Ayla tak akan pernah meninggalkan Sulaiman sendirian. Setahun sudah keberadaan Sulaiman di Korea, tiba saatnya untuk pulang ke negaranya. Sulaiman yang merasa berat berpisah dengan Ayla menunda kepulangannya dan memilih menjadi sukarelawan untuk sementara waktu. Sadik dan Pepe yang mendapat giliran pulang merasa sedih meninggalkan Ayla saat berpamitan. Saat mobil berangkat, Ayla hanya bisa memandanginya dalam diam. Atasan Sulaiman mulai kesal karena Sulaiman terus menunda kepulangannya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menempatkan Ayla di panti asuhan yang didirikan negara Turki di Korea. Meski berat meninggalkan Ayla, namun Sulaiman tetap membawa Ayla ke panti asuhan dan sekolah barunya. Melihat Ayla nyaman dengan sekolah barunya membuat Sulaiman sedih karena harus merelakan Ayla untuk tinggal. Namun saat Sulaiman meninggalkan sekolah, Ayla berlari mengikutinya dari belakang dan menangis. Sulaiman pun membawa Ayla kembali ke kampnya. Sulaiman lalu merencanakan membawa Ayla pulang bersamanya. Dengan sebuah koper besar Sulaiman berhasil melewati tentara penjaga untuk memasuki kapal. Hanya sesaat perasaan lega dirasakan Sulaiman, Letnan Mesut langsung menghentikannya. Ayla pun ditemukan di dalam koper Sulaiman. Letnan Mesut kembali menasehati Sulaiman atas tindakannya. Ia meminta Sulaiman merelakan Ayla untuk tinggal. Walau sedih, Sulaiman akhirnya merelakan Ayla untuk tinggal. Sulaiman berjanji akan kembali untuk Ayla, janji inilah yang membuat Ayla bersedia ditinggal. Setibanya di Turki, Sulaiman mendengar kabar bahwa Nuran kekasihnya telah menikah. Hal ini menambah kesedihan dan kekecewaan Sulaiman. Ia pun menemui Nuran untuk mendapat jawaban langsung dari mulut Nuran. Kekecewaan Sulaiman yang teramat dalam membuatnya menerima wanita pilihan orang tuanya untuk menikah dengannya. Dan wanita tersebut adalah Nimet tetangga Sulaiman yang telah lama menyimpan rasa pada Sulaiman. Awalnya Sulaiman bersikap kaku dan acuh pada Nimet, namun Nimet yang mengetahui bahwa Sulaiman mencari keberadaan Ayla dan ingin membantu Sulaiman membuat Sulaiman mulai luluh pada Nimet. Nimet mendengarkan semua cerita Sulaiman tentang Ayla. Dari cerita Sulaiman inilah Nimet mulai pergi ke sana kemari untuk mencari bantuan. Melihat keseriusan Nimet mencari Ayla membuat Sulaiman semakin menyukai Nimet. Tapi sayang, semua kerja keras yang dilakukan Sulaiman dan Nimet sia-sia karena tidak membuahkan hasil. 47 tahun berlalu, usia Sulaiman dan Nimet tak lagi muda.
Meski usia terus bertambah, namun tak membuat Sulaiman berhenti mencari Ayla. Sulaiman sendiri telah memiliki 2 orang anak. Suatu hari 2 orang wartawan dokumenter menemui Sulaiman. Awalnya mereka mencari Sulaiman untuk menulis kisah Sulaiman saat perang di Korea. Namun mendengar cerita tentang Ayla membuat kedua wartawan semakin tertarik. Mereka pun berniat membantu Sulaiman mencari Ayla. Berbekal foto-foto yang masih disimpan Sulaiman, kedua wartawan memulai pencariannya di Korea. Saat menemukan beberapa informasi, wartawan wanita kembali menemui Sulaiman. Namun sang anak, yang khawatir akan kesehatan sang ayah meminta si wartawan berhenti memberikan informasi. Tanpa diduga berkat kegigihan kedua wartawan, Ayla yang telah berganti nama akhirnya ditemukan. Foto-foto yang ditunjukkan pun membuat ingatan Ayla kembali pada Sulaiman ayahnya. Ayla pun menangis memandangi foto sang ayah. Setelah sekian lama, akhirnya Sulaiman kembali ke Korea yang telah berubah drastis sejak terakhir dilihat Sulaiman. Pertemuan Ayla dan Sulaiman akhirnya terjadi. Saat-saat dramatis pun terjadi saat keduanya bertemu. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung berpelukan sambil menangis. Ayla berkali-kali memanggil papa pada Sulaiman untuk melepaskan kerinduannya. Sulaiman pun akhirnya memenuhi janjinya untuk menemui Ayla anaknya meski 60 tahun telah berlalu. Kisah Ayla The Daughter of War pun selesai.